Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 32 KKN UPN Veteran Jawa Timur, Divisi Pemberdayaan Desa, Program Kerja Edukasi E-commerce bagi UMKM di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang pertama, sarana memeratakan tingkat perekonomian. UMKM berperan dalam memeratakan tingkat perekonomian rakyat karena berada di berbagai tempat. Yang kedua, sarana mengentaskan kemiskinan. UMKM berperan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan karena penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi. Dan yang ketiga, sarana pemasukan devisa bagi negara. UMKM menyumbang devisa bagi negara karena pasarnya tidak hanya menjangkau nasional melainkan hingga ke luar negeri. E-commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet. Yang pertama, produk. E-commerce mendukung penjualan berbagai jenis produk, mulai dari produk fisik hingga produk digital. Produk digital misalnya musik, e-learning seperti ruang guru, lalu produk fisik itu seperti buku, pakaian, gadget, makanan, dan lain-lain. Yang kedua, tempat menjual produk. Kegiatan e-commerce dilakukan di internet. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Dan yang ketiga, cara menerima pesanan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerima pesanan. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, chatting, dan lain-lain. Selanjutnya, metode pembayaran. Pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah banyak beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan masih banyak lainnya. Pembayaran cash on delivery atau COD. Transaksi pembayaran dengan metode cash on delivery ini dilakukan secara langsung. Penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, pembeli akan membayarkan uang secara tunai kepada penjual. Pembayaran melalui transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke rekening penjual. Setelah pembayaran, barang akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Metode pengiriman. Cara pengiriman barang e-commerce di Indonesia biasanya menggunakan jasa pengiriman barang seperti JNE, Tiki, Pos Indonesia, dan masih banyak lainnya. Namun, ada juga yang menggunakan jasa antar dari ojek online. Yang pertama, manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Dengan menggunakan e-commerce, pelaku bisnis mendapatkan kemudahan dalam aktivitas jual beli, dapat memangkas biaya pemasaran, mendapatkan kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen, dapat menjangkau target market yang lebih luas, penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, manfaat e-commerce bagi konsumen. Dengan menggunakan e-commerce, konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam. Konsumen juga dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Konsumen juga dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce lain. E-commerce di Indonesia semakin menjanjikan. Perkembangan e-commerce sekarang sudah jauh melampaui ekspektasi dan membentuk selera konsumen dalam berbelanja. Kecepatan akses, stok yang lebih banyak pilihan, hemat waktu dan uang menjadikan hal ini kebutuhan utama. Saat ini e-commerce adalah bidang yang paling benar-benar diminati oleh seluruh
lapisan konsumen dari internasional maupun lokal, dan semakin dilihat dari kegemaran berbelanja online dan juga lahirnya startup di berbagai bidang. Dampak positif e-commerce saat pandemi. Pandemi virus corona atau COVID-19 secara tidak langsung memberi efek samping positif pada pola transaksi konsumen, serta usaha mikro, kecil, dan menengah seperti UMKM. Di lain sebab, efek samping positif pandemi COVID-19 bagi ekosistem digital adalah lebih banyaknya konsumen yang berbelanja barang-barang fast moving alias yang kebutuhannya besar maupun kategori tersier secara online. Yang pertama, membuat satu tujuan yang pasti dengan menentukan mana yang menjadi tujuan saat ini. Karena berbeda tujuan, maka berbeda pula strategi yang akan digunakan. Yang kedua, strategikan budget marketing dengan tepat, yaitu mempelajari teknik-teknik marketing online yang baik dan tepat, dan pastikan setiap uang yang dikeluarkan berada di porsi yang tepat. Yang ketiga, memberikan penawaran pengiriman gratis kepada konsumen. Konsumen akan semakin tertarik untuk membeli jika mereka mengetahui bahwa barang yang dibelinya dapat dikirimkan secara gratis. Yang keempat, menampilkan visual yang menarik. Semakin menarik tampilan visual yang dapat ditampilkan, semakin besar peluang barang atau jasa dilirik oleh calon konsumen. Jika berhasil menarik perhatian konsumen, maka semakin besar pula penjualan yang dapat dihasilkan. Apa itu packaging? Kemasan atau packaging merupakan salah satu media komunikasi antara produk dengan konsumennya. Bila packaging produknya terlihat menarik dan memiliki karakter yang kuat, maka besar kemungkinan konsumen akan selalu ingat dengan produk tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam packaging. Yang pertama, warna dasar. Yang kedua, memiliki ciri khas. Yang ketiga, memberi kenyamanan. Yang keempat, memberi kesan positif. Dan yang terakhir, memiliki kekuatan. Manfaat packaging. Yang pertama, melindungi produk. Yang kedua, membangun kepercayaan konsumen. Yang ketiga, menambah daya tarik. Yang keempat, mempromosikan produk. Dan yang terakhir, memperkuat karakteristik produk.